coba diselesaikan dulu, dibersihkan dulu terlebih dahulu. Anak-anak Bapak yang piket, ayo segera dibersihkan. Ya, baik ya, sudah. Ya, sudah kembali duduk. Dirapikan duduknya masing-masing. Karena sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Watman, silakan pimpin. Siap, Pak. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak Bapak semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Hadir semua, Pak. Hadir semua, sehat-sehat beri semua anak Bapak. Baik. Anak-anak Bapak semua, materi kita yang lalu bahwasanya Bapak menjelaskan terkait tentang qada dan qadar ya. Terkait dengan qada dan qadar. Bahwasanya sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian supaya pelajaran kita hari ini menyambung kaitan judul yang lalu dengan judul hari ini. Masih ada anak Bapak yang ingat apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Ya, Najarul. Iya, bagus sekali ya Najarul, jawabannya masih ingat. Alhamdulillah anak Bapak ingatannya sangat kuat. Selanjutnya siapa hubungan antara qada dan qadar? Iya, Watman. Iya. Alhamdulillah. Pintar-pintar luar biasa anak Bapak ini memang. Ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak masuk kepada materi kita hari ini, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang asbabun nuzul terkait surat Al-Imran 190 191. Kemudian juga nantinya anak-anak Bapak mampu menerjemahkan surah Al-Imran ayat 190 191. Kemudian anak-anak Bapak nantinya sebagai tujuan pembelajaran hari ini mampu mengidentifikasi makna kandungan daripada surat Al-Imran ayat 190 191. Kemudian juga nantinya peserta didik anak-anak Bapak mampu menjelaskan manfaat daripada berpikir kritis terkait dengan surat Al-Imran ayat 190 91. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Bapak ada 5 poin yang harus kalian ketahui ya. Adapun materi kita hari ini berkaitan dengan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis melalui pandangan surat Al-Imran 190 191. Baik anak-anak Bapak semua, karena metode pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran metode yang Bapak gunakan adalah metode saintifik. Jadi tolong anak-anak Bapak agar diperhatikan dengan baik dan jelas karena ini bertujuan terhadap kalian, fokusnya kepada kalian yang nantinya mampu memberikan penelaahan daripada materi-materi yang Bapak sampaikan hari ini. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan bacakan terlebih dahulu ayat surah Al-Imran ayat 190 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian ayat yang kedua, perhatikan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak Bapak sekalian, pertama yang Bapak jelaskan terhadap kalian adalah sebab daripada turun ayat tersebut.
Jadi anak-anak Bapak sekalian, Allah turunkan ayat ini disebabkan pada dahulu, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah pernah didatangi oleh kaum kafir Quraisy, kemudian mereka bertanya dan menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah bukit Uhud menjadi emas. Nah, perhatikan anak-anak Bapak. Jadi kalangan kafir Quraisy menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah bukit menjadi emas. Maka Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah sebagai jawaban kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian paham ya sampai di sini ya, sebab bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Bapak akan terjemahkan daripada ayat tersebut. Perhatikan terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu ulul albab. Itu disebut tadi ulul albab, bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Itu daripada terjemahan. Kemudian yang ketiga, poinnya anak-anak Bapak semua, kandungan ya. Kandungan yang terdapat dari ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Di sana Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah jadikan pergantian antara siang dan malam. Sengaja ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, orang-orang yang berpengetahuan, yang disebut di dalam Al-Quran adalah ulil albab. Ulil albab itulah tujuan Allah agar orang tersebut berpikir apa maksud dan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi, apa tujuan Allah mengganti antara pergantian siang dan malam. Ini ditujukan kepada ulil albab. Jadi ulil albab ini adalah orang-orang yang berpikir kritis akan segala ciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baik penciptaan langit, baik penciptaan bumi, baik itu apa segala macam yang ada di antara keduanya. Bahkan terdapat di sana pergantian siang dan malam. Nah, bagi mereka orang yang selalu memikirkan ini, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri dan berbaring, mereka akan mengingat Allah, mereka akan memuji Allah, bahwasanya ini semua dikembalikan kepada Allah, kita sebagai makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Jadi anak-anak Bapak sekalian, penjelasan ini bahwasanya ditujukan kepada ulil albab, mereka yang selalu menggunakan akal fikirnya dengan baik setelah pengetahuan sampai kepada mereka. Paham anak-anak Bapak sampai di sini penjelasan Bapak? Tadi sudah Bapak jelaskan terkait asbabun nuzulnya sudah, Bapak bacakan sudah terjemahannya, kemudian Bapak jelaskan isi kandungannya. Jelas? Ya, alhamdulillah jelas semua ya. Kemudian yang terakhir adalah manfaat. Apa sih manfaat daripada berpikir kritis? Ulil albab, ciri-ciri ulil albab ya. Nah, yang pertama itu ciri-ciri ulil albab. Ciri-ciri ulil albab apabila memperhatikan sesuatu ingat kepada Allah. Apabila memperhatikan sesuatu artinya memperhatikan ciptaan Allah, mereka ingat.
ini adalah ciptaan Allah. Baik itu ciptaannya buruk, jelek, ganteng. Di antara anak-anak Bapak ini kan ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mancung, ada yang pesek. Nah, ini Allah ciptakan ditujukan kepada manusianya agar manusianya berpikir, tidak boleh menghina bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah, ya. Nah, Bapak, tidak boleh kita saling mengejek karena semua itu adalah ciptaan Allah. Baik, yang kedua, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan ciptaan Allah terinspirasi, ya. Ini Allah ciptakan nyamuk. Kenapa? Apa maksud Allah menciptakan nyamuk? Nah, hari ini ada yang namanya pabrik obat nyamuk. Nah, mereka yang selalu berpikir dan memanfaatkan pikirannya sebagai pengetahuan akhirnya menjadi manfaat. Yang ketiga, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Sampai di sini paham anak-anak Bapak semua penjelasan Bapak? Alhamdulillah paham ya. Baik. Untuk menguji daripada pemahaman kalian hari ini dengan apa yang Bapak jelaskan hari ini, tentunya Bapak juga akan membagi kalian kepada beberapa kelompok belajar ya. Silahkan ini nanti materinya kalian baca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk dibaca. Untuk kelompok 1 ini nanti ada Nazarul Ilham, kelompok 2 ada Watman, kelompok 3 ada Mas Juliana ya. Baik, silahkan dibaca, Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang, silakan. Baik, sudah ya. Iya. Kelompok pertama, jelaskan makna daripada berpikir kritis. Najarul? Alhamdulillah. Luar biasa ya Najarul, ini jawabannya ya kelompok pertama. Udah mateng banget ini diskusinya. Berarti pemahamannya juga apa tadi yang Bapak jelaskan sangat-sangat dipahami. Berarti menyimak. Baik, kelompok kedua. Watman ya, siap-siap. Sudah diskusi tadi Watman sama kawan-kawannya? Sudah disiapkan jawabannya? Masih siap ya. Jelaskan kenapa ayat Al-Imran 190-191 ini Allah turunkan. Asbabun nuzulnya itu apa? Iya, alhamdulillah. Luar biasa ini Watman beserta teman-temannya. Kasih aplaus dulu. Pertanyaan ketiga. Musjiliana, apa yang dimaksud dengan ulil albab? Wah, luar biasa juga anak Bapak Musjiliana ini ya. Ya, ternyata anak-anak Bapak benar-benar menyimak, memperhatikan daripada pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Alhamdulillah, semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua ya, anak-anak Bapak, dan bisa nanti dikembangkan sebagai media dakwah di luar sana ya. Karena sudah mendapatkan pemahaman daripada surah Al-Imran ayat 190-191. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak simpulkan tentang materi kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan, kira-kira anak-anak Bapak ada yang mampu bisa menyimpulkan daripada materi kita hari ini? Ya, Najarul silakan. Iya, ini dapat nilai khusus ini ya, yang bisa mampu memberikan kesimpulan. Iya, baik, terima kasih Najarul. Kasih aplaus dulu. Iya. Inti daripada materi kita hari ini adalah bahwasanya surah Al-Imran ayat 190 menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di dalam alam semesta termasuk dalam penciptaan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya serta pergantian siang dan malam itu tertuju kepada ulil albab
orang-orang yang selalu memikirkan baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring. Kemudian yang ketiga kesimpulannya yaitu tentang orang-orang yang selalu menggunakan akal pikirnya dan selalu mengingat Allah dalam zikir-zikirnya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala karena sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kita ini adalah makhluk yang lemah, la haula wala quwata illa billah. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak akan share di grup WA kita untuk tugas-tugasnya, tugas-tugas hari ini ya. Ini sudah Bapak kirimkan, silahkan dikerjakan sebagai penguatan materi kita hari ini. Sebagaimana biasa, minggu depan kita akan ketemu kembali, Bapak akan menanya kembali tentang materi apa yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk minggu depan silahkan dibaca-baca juga, kita akan masuk ke dalam pelajaran bab 4 dengan judul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya materi pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah rahmat daripada Allah, menambah khazanah keilmuan kita bagi kita semua, dan semoga anak-anak Bapak menjadi anak yang saleh dan salehah. Silahkan ketua kelas pimpin kembali doanya. Najarul pimpin. Ya, amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.